mau meminjam uang sebesar 500.000. Akan tetapi pada saat itu HP dari saksi aman ini dipegang oleh pelaku, dan yang menjawab percakapan antara korban dengan saudara aman ini adalah pelaku. Kemudian pelaku menyampaikan untuk chatting di Facebook milik pelaku. Kemudian terjadilah perjanjian pada hari Rabu tanggal 2 Februari itu bahwa korban akan meminjam uang kepada pelaku, dan disepakati waktu itu mau ketemuan di dekat rumah korban, rumah aman, rumah saksi aman, rekan pelaku. Ya. Kemudian setelah janjian ketemu, pelaku menyampaikan kepada korban bahwa dia akan meminjam uang kepada ibunya, ibu pelaku. Dengan arahan ibu pelaku, kemudian diajaklah korban menuju ke rumah pelaku. Di tengah perjalanan, tepatnya di kebun sawit, memang itu milik keluarga pelaku. Sepeda motor yang digunakan dihentikan oleh pelaku, dan pelaku berpura-pura untuk masuk ke dalam kebun, karena memang di dalam kebun itu ada pondok. Yang pondok punya keluarga dari pelaku. Pura-pura di sana untuk bertemu dengan ibunya, padahal ibunya tidak ada di sana. Kemudian setelah dari dalam kebun, pelaku keluar menemui korban. Kemudian korban diajak masuk ke dalam kebun dan masuk ke dalam pondok dengan alasan bahwa ibunya mau bertemu langsung dengan korban. Nah, pada saat itu setelah diajak masuk ke dalam kebun dan di dalam pondok itu, korban langsung dicekik dari belakang oleh pelaku. Setelah lemas, kemudian korban disandarkan ke dalam pondok, kemudian bajunya diikat dulu, diikat mulutnya menggunakan ikat pinggang kain yang dibawa oleh pelaku ini. Nah, setelah diikat, baru bajunya dilucuti dan disetubuhi oleh pelaku. Kemudian setelah disetubuhi, korban dicekik kembali, karena pada saat disetubuhi hanya lemas, belum meninggal. Kemudian dicekik kembali, kemudian setelah lemas, korban ditarik oleh pelaku ya sekitar 20 meter dari TKP, dari pondok. Kemudian pelaku sempat berpikir ini mau dihabisi atau hanya dibuang. Nah, kemudian dia berinisiatif, dia mengambil pisau yang memang sudah dibawa oleh pelaku, dan korban tangannya disayat kaki kanan, jadi dibuat seolah-olah bahwa korban ini bunuh diri. Nah, kemudian setelah korban meninggal, jasad dari korban ini dibawa ke semak-semak untuk disembunyikan, ditutup dengan menggunakan ranting pertamanya. Nah, karena pada saat kejadian itu sudah gelap, sudah malam, ya setelah disembunyikan di dalam kebun, ditutupi dengan ranting, korban pelaku menyembunyikan sepeda motor milik korban. Kemudian pelaku kembali ke rumah temannya tadi, yang si Aman tadi, dan menginap di sana, dan tidur di sana. Besok paginya pelaku mengajak adik dari si Aman, mengajak adik si Aman yang umurnya sekitar 8 tahun untuk membantu menemani membawa cangkul
Jadi dia mengajak adiknya si Aman ini dengan alasan akan menanam sawit di kebun milik keluarganya. Berangkatlah pelaku dengan adiknya si Aman ini menggunakan motor si Aman, yaitu yang ini, total ini, kondol ini. Nah kemudian pada saat akan menggali tanah, ternyata cangkul yang dibawanya ini rusak, jadi tidak bisa digunakan, goyang. Kemudian pelaku meminjam cangkul warga yang di sekitar lokasi seperti TKP, yang pada situ memang ada orang yang bekerja sedang melakukan pekerjaan untuk meminjam. Akan tetapi pertamanya oleh pemilik cangkul dilarang. Tapi di situ dia melihat ada cangkul yang nganggur milik warga yang lain yang sedang ditinggalkan. Dia menggunakan cangkul tersebut. Dibawalah cangkul ini menuju ke TKP. Kemudian dia menggali. Pada saat menggali, dia mendengar yang pemilik cangkul ini teriak-teriak karena cangkulnya mau dipakai. Nah, dia akhirnya dibalikin lagi, dikembalikan. Kemudian dia minjam cangkul satu lagi kepada warga yang lain. Dia kembali lagi ke TKP, kemudian digali, kemudian dikubur lah korban ini. Untuk yang saksi yang adiknya si Aman tadi, dia hanya menjaga sepeda motor di pinggir jalan, jadi tidak tahu saksi ini. Dia hanya disampaikan bahwa dia mau menanam sawit. Kemudian setelah kejadian, ya ini kronologis penemuannya, pada saat itu ayah tiri dari pelaku ini akan bekerja di kebun sawit tersebut. Nah, pada saat dia setelah memanen sawit, kemudian diletakkan di sekitar pondok, ayah tiri dari pelaku mencium bau busuk. Karena tadi kan dikebumikannya kan tidak dalam. Nah, kemudian ayah tiri pelaku yang atas nama Herman ini melapor kepada tetangganya yang cangkulnya dipinjam kemarin oleh pelaku. Diajak untuk mengecek di lokasi kenapa ada bau busuk. Setelah dilakukan pengecekan dari pusat dan digali, muncul kaki manusia. Ya, muncul kaki manusia. Nah, ini kemudian sudah dipastikan bahwa bau busuk tersebut berasal dari jenazah korban, jadi jenazah seorang. Kemudian ayah tiri dengan pemilik cangkul tadi melapor kepada Babin Kamtipmas untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, setelah dilaksanakan penggalian dan memang ditemukan jenazah, dan kemudian dipanggil keluarga korban yang kemarin sebelumnya sudah melapor kepada pihak Polres, dan kemudian dilakukan identifikasi, dan keluarga mengakui bahwa jenazah yang dikebumikan di TKP tersebut adalah anggota keluarganya, yaitu si korban. Kemudian kronologis penangkapan pelaku ini, nah setelah dilakukan rangkaian penyelidikan oleh Satuan Reskrim Polres Siak dibantu dengan backup dari Subdit 3 Jatan Ras Polda Riau, kita berhasil mengamankan pelaku, dan pelaku sudah mengakui perbuatannya, bahwa pelakulah yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa antara pelaku dengan korban ini sama-sama di bawah umur. Umurnya sama-sama 16 tahun. Ya, masih 16 tahun, kelahiran tahun 2005. Ya. Untuk barang bukti yang
sudah kita amankan ya, sepeda motor milik korban itu Vario, kemudian sepeda motor yang digunakan pelaku untuk mengebumikan atau mengubur jenazah korban, kemudian handphone milik korban, ya, handphone milik korban. Ini handphone satu apa ini? Redmi. Kemudian ini milik Aman yang untuk melakukan percakapan. Kemudian 2 buah cangkul, ya, pakaian dalam korban. Nah, yang belum kami temukan adalah pisau yang digunakan untuk penyayat tangan korban. Karena sampai sekarang belum ditemukan, karena dibuang oleh pelaku. Jadi untuk pelaku inisialnya ini SAS, ya, alamannya Jalan Setia RT 3 RW 2 Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Kemudian untuk pasal yang kami terapkan dalam menangani kasus ini adalah pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau ya, dari primer dan subsidiar pasal 340 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun atau dipidana mati dan seumur hidup. Jadi itu yang dapatnya sekilas yang dapat kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan terkait dengan kejadian kasus kehilangan anggota keluarga dan kasus pembunuhan serta dibarengi dengan kasus pemerkosaan. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Pelaku ini ditangkapnya di mana? Pelaku kita amankan di tepi jalan di daerah Benteng Hilir, ya, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Ada upaya lagi ya? Tidak ada. Waktu itu lagi ngapain dia? Waktu ditangkap lagi aktivitas apa dong? Jadi pada saat ditangkap dia sedang jalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Jadi dia ini sering juga tidur di tempat teman-temannya, dan dia kemarin dalam kondisi kebingungan, ketakutan, ya, mencari aman, mencari perlindungan atas kejadian yang dia lakukan. Ya. Motifnya apa kan? Motif pembunuhan dan apanya? Motif pelaku, apakah dia membunuh berhukum atau apa motifnya kan? Pemburu atau balas dendam atau apa enggak? Jadi dia motifnya pertamanya awalnya ingin memperkosa, ya, takut ketahuan makanya dibunuh. Ya, Setelah pengembangan ada bertambah tersangka? tidak ada, dia pelaku tunggal. Uang 500.000 untuk apa? Ya, jadi korban dia katanya ada punya utang sama temennya di Pekanbaru. Jadi korban berupaya mencari pinjaman yang lain untuk menutupi utang tersebut. Antara saksi Aman sama Aman dengan korban ini memang berteman. Jadi pada saat dia chatting melalui messenger, dia menyampaikan di sana bahwa dia lagi butuh uang, korban lagi butuh uang untuk bayar utang. Nah, pada saat chatting itu dengan saudara Aman ini, ternyata HP-nya Aman sudah dipegang oleh tersangka. Karena memang tersangka dengan saksi Aman ini berteman dan sering mereka tidur di tempatnya si Aman. Dan tersangka ini tidak punya handphone. Dan sebelumnya korban sama Aman ini sudah pernah meminjam, artinya meminjam uang sebelumnya nggak? Ya, jadi sebelumnya belum pernah. Jadi ini hanya berteman karena satu kampung kan, dari satu kampung. Jadi ya teman main
Ya. Kalau korban dengan pelaku pernah berpacaran tapi sudah putus, itu pengakuan dari pelaku sudah pernah berpacaran selama 3 bulan. Putusnya bulan 2021. November ya? Bulan November tahun 2021 putusnya. Jadi komandan tadi menyebutkan waktu pergi ke lokasi lagi, nah, dia membawa adik masih aman. Ini dia apa nih? Waktu dia ikut apa itu sama adiknya? Ya, jadi adik si Aman ini yang umur 8 tahun ini hanya diajak untuk membantu bawain cangkul dengan alasan bahwa dia akan bekerja di kebun mau menanam bibit sawit. Nah, kemudian yang adiknya Aman ini disuruh jaga motor di pinggir jalan. Pelaku masuk ke dalam lokasi ke TKP. Jadi perannya hanya mengantarkan dan tidak tahu untuk apa ini. Tahunya hanya disampaikan untuk menanam bibit sawit. Karena memang di situ kebunnya keluarga dari tersangka. Ketiganya saksi pelaku dan korban satu sekolah. Nggak sekolah lagi. Ya, putus sekolah. Di mana Jawa ada penyesalan nggak? Ada penyesalan? Ada. Mana perasaan Nyesal Pak, nyesal. Kamu perbuatan itu jahat. Iya Pak, jahat. Ya, nyesal. Nyesal. Awak cinta nggak sama dia? Sayang nggak? Enggak Pak, Lo cinta? enggak Pak, Juga cemburu? enggak, enggak. Tadi dia mau izin tanya kan? Itu kan ditemukan softtek. Itu kan lagi hal. Mungkin itu pas hari itu lagi. Waktu sedang air. Enggak tahu soalnya gelap. Itu niat membunuh setelah takut ketahuan atau dari awal sudah niat memperkosa dan membunuh? Takut ketahuan. Takut, jadi di lokasi Pak. Jadi rekan-rekan untuk pelaku ini karena di bawah umur, nanti perlakuannya juga khusus. Ya, untuk penanganan proses penyidikannya juga khusus karena dia masih anak-anak, karena masih di bawah 17 tahun. Dia udah pernah nikah belum? Pernah menikah siri. Yang pelaku. Oke, menikah siri. Kalau menikah siri juga kan tidak bisa dibuktikan secara negara. Karena pada saat itu ketika dia nikah siri, tapi bukan dengan korban, dengan orang lain. Itu karena pernah ketahuan orang warga, ya, makanya dinikahkan. Ya, kalau kita tahu atau pekerjaan pelaku. Pekerjaan pelaku apa? Tidak ada. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi komandan, ini kan ayah tirinya tahu bahwa apa yang menemukan jasad korban pertama kali kan ayah tirinya. Dia ada nggak cerita ke ayah tirinya bahwa dia menguburkan itu? Ya, jadi dia tidak ada. Jadi pada saat penemuan jenazah, ayah tiri korban yang atas nama Herman ini kan mengajak tetangganya yang tadi dipinjemin cangkul. Nah, setelah dipastikan itu memang jenazah manusia, yang punya cangkul ini langsung ngomong, itu kerjaan anak kamu, karena kemarin dia yang minjem cangkul sama saya. Nah, dari situlah awal mula kita melakukan penyelidikan, penggalian informasi. Nah, akhirnya ketemulah si pelaku ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Jadi dalam perlakuan terhadap anak di bawah umur ini nanti masuk juga pasal 340 yang berencana ya undang-undang perlindungan anak. Ya. Jadi bagaimana cara Ya. khusus ini?
Ya nanti kan kalau anak kan ada aturan tersendiri seperti tidak ada perpanjangan penahanan. Ya hukum acaranya saja yang berbeda. Kemudian nanti persidangan juga persidangan tertutup oleh anak-anak. Ya. Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Masih ada yang belum jelas? Ya, ini ya kami terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan ya yang sedikit banyak telah membantu kita dalam pengungkapan kasus ini, dan berkat dari doa, dari dukungan baik rekan-rekan awak media, dari masyarakat, kami sudah bisa mengungkap kasus ini ya dalam kurun waktu di bawah 12 jam ya, dari semenjak ditemukannya jenazah korban. Kiranya demikian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya seluruh rekan-rekan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.